Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Sebelum memasuki pelajaran, kita absen dulu ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Mengarahkan izin. Siapa lagi yang tidak hadir? Alasannya? Ada lagi? Alasannya? Siapa? Alasannya? Nah, kalian bisa lihat gambar dari depan ini? Bisa. Ada yang tahu gambar ini? Buat kaca. Kaca. Nah, ini merupakan gambar dari pertambahan tinggi tumbuhan. Ada yang tahu kenapa tumbuhan selalu bertambah tinggi? Tumbuhan bisa terus bertambah tinggi itu karena mengalami proses pertumbuhan, di mana bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi volume ataupun masanya bertambah. Minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sel dan transform Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, selanjutnya
dan jaringan dewasa atau permanen. Ada yang tahu beda dari jaringan muda dan jaringan dewasa ini? Nah, jaringan muda adalah jaringan yang memiliki sel yang aktif membelah. Nah, sementara jaringan permanen ini sebaliknya, yaitu memiliki sel yang tidak aktif membelah. Jaringan muda terdapat dua jenis jaringan juga, yaitu ada jaringan embrional dan ada juga yang namanya jaringan Webster. Nah, jaringan embrional ini yaitu jaringan yang terdapat pada embrio biji. Nah, bentuk sel-selnya sama, selalu membelah sehingga membentuk dalam tanaman. Nah, jadi dari biji-biji ini akan membelah dan membentuk akar dan batang sehingga akan menjadi tanaman. Ini jaringan meristem, yaitu jaringan pada tumbuhan untuk proses pertumbuhan. Jaringan meristem ini ada jenisnya, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem literal. Kalau berdasarkan tumbuhnya ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem apikal ini yaitu meristem yang letaknya pada Nah, biasanya meristem apikal ini berfungsi untuk pertumbuhan ke arah akar ataupun bawah. Nah, sementara meristem literal yaitu meristem yang memicu pertumbuhan kambium dan jaringan penembus. Nah, di mana letaknya pada batang. Letaknya pada batang dan literal, yaitu literal ini artinya kambing. Jadi fungsi literal ini yaitu sebagai pertumbuhan tanaman kambing. Nah, selanjutnya ini ada meristem interkalar, di mana merupakan meristem yang terdapat pada ruas-ruas batang. Nah, meristem interkalar ini dapat kita lihat pada tumbuhan bambu. Selanjutnya ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ingat apa itu jaringan dewasa? Iya, jaringan yang mana selnya sudah tidak mengalami proses pembelahan atau tumbuh. Nah, jaringan dewasa ini ada beberapa jenis jaringan. Yang mana yang pertama ada jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis merupakan lapisan yang paling terluar dari tubuh tumbuhan. Nah, di mana fungsinya tetap untuk melindungi bagian tumbuhan yang lebih dalam. Nah, sel-selnya tertutup rapat. Kenapa harus rapat? Nah, epidermis ini memiliki sel yang tertutup rapat karena jika ada tekanan atau longgar pada selnya, maka air atau bakteri akan masuk pada tekanannya itu sehingga membuat tumbuhan menjadi busuk. Nah, epidermis ini juga memiliki sel yang tidak aktif membelah dan sudah berdiferensiasi, di mana modifikasinya ada stomata, ringoma, duri, filamen, dan sel bersih. Ada yang tahu apa itu stomata?
Komata merupakan mulut dari tumbuhan yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran gas maupun air di dalam tumbuhan. Nah, stomata ini biasanya terdapat pada kayu, pada batang, daun, dan bunga. Nah, selanjutnya ada trikoma, yang mana trikomata ini merupakan bulu-bulu halus yang terdapat pada batang juga, pada batang, daun, dan akar. Nah, trikomata ini bisa kita lihat secara asli di daun terong. Pernah lihat daun terong? Pernah. Nah, daun terong itu memiliki bulu-bulu yang dinamakan dengan trikomata. Selanjutnya ada duri atau spina. Duri atau spina ini bisa kita lihat pada tumbuhan bunga mawar, pada batang bunga mawar. Nah, fungsinya sebagai alat tambahan dan sebagai pertahanan diri untuk tumbuhan. Selanjutnya ada filamen. Filamen ini merupakan sel yang sudah mati pada bagian dalam jaringan epidermis. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut, di mana yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan serta mengangkut garam dan mineral dari akar ke daun tumbuhan menggunakan jaringan pengangkut. Yang mana jaringan pengangkut ini ada xilem dan phloem. Ada yang masih ingat tentang xilem dan phloem? Apa itu phloem? Ada yang ingat pergerakan xilem itu dari mana ke mana? Kalau xilem itu pergerakan bukan dari akar ke batang atau daun. Sementara phloem itu perjalanan berat dari daun ke tubuh tumbuhan. Nah, mungkin ini saja penjelasan materinya. Sekarang kita bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Sekarang ibu bagikan rekapitulasinya atau lembar kerjanya untuk kalian. Kalian jawab. Setelah kalian jawab, kalian presentasikan satu-satu ke depan. Perwakilan dari kelompok. Iya. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ke ibu. Ya,
Sudah siap akan presentasi ke depan. Yeay. Kita kapan kawan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang yang berjudul Brainstorm. Tujuan pemangkasan pada bagian ujung atau ujung batang tanaman buah adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas dan lateral dan atau samping, meningkatkan kecabangan dan mengoptimalkan produksi buah. Berkaitan dengan fungsi jaringan Brainstorm apikal yang terdapat pada ujung batang tanaman. Brainstorm apikal bertanggung jawab atas pertumbuhan sepanjang atau vertikal tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perbedaan tingkat kekerasan batang antara tumbuhan matahari dan tikungan mangga disebabkan oleh perbedaan dalam struktur dan komposisi jaringan penyusun batang pada kedua tumbuhan tersebut. Kalau bunga matahari adalah tumbuhan herba yang batangnya cenderung lunak dan tidak mengandung banyak jaringan nidifikasi. Sementara tumbuhan mangga adalah tumbuhan berkayu yang melalui batangnya mengalami nidifikasi yang signifikan. Jaringan yang membedakan yaitu jaringan kolektif yang memberikan kekuatan sementara, jaringan kreatif dan sekunder yang memberikan kekuatan sirkular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara oksigen yang dihasilkan akan keluar melalui kromata udara. Hasil kerja kelompok kami judulnya jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan trikoma, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat pada organ rangka, batang dan daun dan berfungsi untuk mengurangi pengungkapan air. Duri berfungsi sebagai pelindung atau pertahanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Pertanyaannya adalah, apakah merupakan satu organ tubuh yang berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara di dalam? Untuk melakukan fungsi tersebut akan memiliki struktur jaringan khusus. Bagaimana mekanisme penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah? Jawabannya adalah menggunakan silet dan memiliki struktur jaringan silet. Silet adalah jaringan pembuluh tumbuhan yang mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Dengan mekanisme sentrifugal membentuk tabung panjang yang dalam mengalirkan air dan berisi ujung ke atas. Saya rasa di sini sudah cukup. Pada rekor lakukan. Baik. Selamat pagi.
Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya kita sudah tahu mengenai jaringan, yaitu jaringan dewasa dan muda. Nah, apa saja itu jaringan dewasa? Coba kelompok ini apa saja jaringan dewasa? Jaringan militer, jaringan timur, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan penyambung. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa jaringan pada tumbuhan memainkan peran kunci dalam mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan